Saya tidak bicara sebagai anggota atau mantan anggota Pokja Komisi Percepatan Reformasi Polri. Saya bicara sebagai sahabat Polri. Kok sahabat, Mas? Kan Jenderal Listio Sigit yang bilang bahwa siapapun yang mengkritik Polri adalah sahabat terbaik bagi Polri. Yang namanya sahabat tidak boleh dipersekusi, apalagi dikriminalisasi ya, sahabat. Perkap tersebut, Perkap nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan dua undang-undang, yaitu pertama Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Perkap tersebut juga bertentangan dengan Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, terutama pasal 19 ayat 3. Ini untuk kedua kalinya nih, kita angkat pernyataan Presiden Prabowo dari atas panggung Rapim TNI Polri sekian bulan silam. Saat itu Presiden mengatakan, salah satu ciri negara gagal adalah tentaranya yang gagal dan polisinya yang gagal. Itu kata Presiden. Sejak pernyataan itu dikumandangkan oleh Presiden Prabowo, terus terang saya tidak melihat ada pergerakan tentang bagaimana negara akan membenahi institusi TNI. Jadi saya tafsirkan, di kepala Presiden paling tidak ada agenda besar yang perlu diutak-atik, tidak ada agenda besar yang perlu dibangun secara serius untuk menata ulang institusi TNI. Tapi sebaliknya, beberapa bulan setelah Presiden Prabowo mengeluarkan pernyataan itu tadi, dari Istana Negara terlontarlah kabar bahwa Presiden akan membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Berbunga-bunga hati saya. Betapa bahagianya kita mendengar kalimat Presiden semacam itu. Mengindikasikan Presiden betul-betul menaruh atensi terhadap institusi Tribrata. Tapi sayang beribu sayang, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Komposisi atau susunan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri menurut saya problematis. Ada beberapa nama yang memupuk harapan, sementara selebihnya adalah nama-nama yang memupus harapan. Nama-nama yang memupus harapan terutama sekali adalah merekalah kalangan yang justru disebut, justru mereka ini kan, nama-nama ini kan yang justru dulu membawa institusi Polri sampai sedemikian terpuruk di mata publik. Yaitu ketika Polri diseret sedemikian rupa untuk menjadi mesin politik. Bahkan dalam kosakata atau kalimat yang lebih vulgar, Polri dijadikan sebagai mesin pemenangan politik. Sejak 2014 sampai sebagian kalangan mengatakan sampai tahun 2024. Polisi, politik. Polisi, political power. Polisi, kekuasaan politik. Ini isu yang sesungguhnya berbau sangat amis. Sekian banyak referensi, sekian banyak ilmuwan betul-betul mewanti-wanti kita semua agar hati-hati, agar kita membangun sebuah barikade yang jelas, agar kemudian politik tidak diikut campuri oleh polisi. Atau dalam kalimat sebaliknya, agar polisi tidak ikut cawe-cawe dalam politik. Dengan perasaan masyghul ketika melihat komposisi atau susunan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri semacam itu, tiba-tiba sambar geledek menggelegar kabar dari Mabes Polri bahwa keluar Perpol nomor 10 tahun 2025. Isinya itu dia yang menjadi sorotan publik, yang menjadi sasaran kecaman banyak pihak. Bahwa isi Perpol tersebut dinilai nyata sudah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, bertolak belakang dengan Undang-Undang Polri, dan memunggungi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi kita ingin bangun tafsiran apa ya? Kan tidak mungkin juga kalau kita katakan bahwa Polri melakukan makar konstitusional, melakukan pemberontakan konstitusional, melakukan aksi untuk memporak-porandakan tatanan hukum di negara kita. Rasanya terlalu ekstrim dan berlebihan kalau kita katakan sedemikian rupa. Jadi kita hanya bisa sebatas berhenti pada tanda tanya. Apa sesungguhnya yang diinginkan oleh institusi Polri
dengan mengeluarkan perpol sedemikian rupa. Terkenanglah oleh saya, ada sejumlah dalih, ada sejumlah rasionale yang oleh kaum cerdik cendekia disebut kerap kali diangkat oleh institusi kepolisian untuk membenarkan tindakannya yang sesungguhnya menyimpang, untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakannya yang sesungguhnya tidak bijak di mata publik. Pertama, redefinition. Nah, ini ada nih di dalam perpol. Di dalam perpol itu tertulis bahwa personil Polri bisa menduduki jabatan-jabatan di sekian belas kementerian dan lembaga hanya ketika ada permintaan untuk itu. Ini redefinition untuk meluruskan persepsi publik bahwa polisi tidak mencandu kekuasaan kok. Polisi tidak mencari-cari jabatan kok. Kami hadir, kami masuk ke sekian banyak institusi kementerian dan lembaga karena ada permintaan untuk itu. Ini bentuk dalih pertama, yaitu bagaimana dibangun definisi ulang terhadap sesuatu yang sesungguhnya dinilai tidak wajar oleh masyarakat luas. Redefinition. Bentuk rasional kedua adalah it's only a few. Terjemahan harfiahnya adalah hanya beberapa gelintir saja kok. Apa yang ingin dikatakan bahwa jangan khawatir, polisi hanya masuk di 17 kementerian dan lembaga. Polisi tidak masuk ke kementerian ke sana, kemari, dan seterusnya. Hanya 17 saja. It's only a few. Itu cara yang seolah-olah dilakukan untuk menenangkan kegelisahan publik ketika membaca isi perpol tersebut. Sudah dua, kita bicara tentang rasionali atau dalih untuk menjustifikasi sebuah kebijakan yang diambil oleh institusi kepolisian yang sekali lagi sesungguhnya bertolak belakang dengan aspirasi atau kehendak masyarakat luas. Dalih yang ketiga diistilahkan sebagai the hero defense, pertahanan atau pembelaan diri ala pahlawan. Jadi ceritanya, kalau orang bertanya, kenapa sih polisi masuk ke kementerian itu? Kenapa sih kemudian polisi masuk ke lembaga itu? Jawabannya adalah, kan personil polisi yang sudah terbiasa bekerja sigap. Kan cuma polisi yang punya karakter cekatan dalam bekerja. Sakdet, saknyet, operasi-operasi dadakan, tugas-tugas besar, itu sudah biasa ditangani oleh personil polisi. Jadi masuk akal juga kalau polisi, tanda petik, menjadi pahlawan untuk membenahi, untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kinerja kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga yang polisi masuki. Itulah dalih ketiga, the hero defense. Ya sudah barang tentu, setiap pihak yang melakukan entah itu penyimpangan, entah itu pelanggaran, entah itu ketidaketisan, selalu punya dalih, selalu punya pembenaran atas tindakan atau kebijakan yang sudah diambilnya. Ini mirip-mirip dengan orang yang mencandu, orang-orang yang mengalami adiksi, dopamin merajalela, sehingga harus terus-menerus mengonsumsi zat-zat terlarang. Karena zat-zat terlarang itu yang akan memunculkan perasaan high, perasaan melayang, perasaan besar, perasaan hebat dan sejenisnya. Nah, begitu efek zat-zat terlarang itu turun, masuk ke kondisi withdrawal, maka sang pecandu harus mengkonsumsi zat itu lagi agar kembali ke titik ketenangan seperti semula. Jangan-jangan analoginya, saya bicara analogi ya, analoginya adalah mirip seperti itu. Tapi saya tidak bicara tentang adiksi pada, saya tidak sedang menyinggung tentang adiksi pada, bukan. Jangan-jangan kita sedang bicara tentang institusi kepolisian yang kita cintai sedang mengalami adiksi pada kekuasaan. Addiction to power. 10 tahun loh. Mereka punya kiprah yang luar biasa dahsyat dalam jagat perpolitikan nasional kita. Jangan-jangan itu yang pada akhirnya membuat institusi Tribrata seperti mencandu, seperti merasa gelisah kalau tidak punya kekuasaan, seperti risau, degup jantung menjadi tidak stabil, peredaran darah menjadi tidak lancar kalau tidak berada di kementerian atau di lembaga negara sedemikian banyaknya. Addiction to power semakin menjadi-jadi karena apa? Ya karena relatif tidak ada lembaga manapun di Republik ini yang bisa mengontrol, yang bisa melakukan check and balance terhadap institusi Polri. Ada Komisi 3 DPR. Alah, maaf kata lah. DPR itu berada pada puncak peringkat
sebagai lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Itu hasil survei Tempo. Kan ada Kompolnas, Komisi Perpolisian Nasional. Saya cuma bisa narik napas panjang ini. Sudah sejak lama saya katakan bahwa Kompolnas itu sekarang menjelma seolah sebagai divisi Humas Mabes Polri. Jadi bukan perpanjangan tangan masyarakat untuk meningkatkan kinerja kepolisian, untuk mengawasi kerja kepolisian, tetapi justru Kompolnas sudah terlalu sering menjalankan peran anehnya seolah sebagai juru bicara Mabes Polri. Sebut. Mana lagi institusi negara ini yang menjalankan peran kontrol secara efektif terhadap Polri? Mana? Menurut saya tidak ada. Alhasil, adiksi pada kekuasaan, addiction to power, bertemu dengan situasi vakum, tidak adanya kontrol, tidak ada check and balance. Jadinya apa? Ia semakin merajalela. Adiksinya semakin menjadi-jadi. Kecanduannya akan kekuasaan, hasratnya untuk menduduki jabatan di sana, di sini, di situ, dan seterusnya, semakin ampun-ampun jadinya. Lantas, kita mau mengatakan apa? Begini saja ini. Mumpung harapan masyarakat sedang membumbung tinggi terhadap Komisi Percepatan Reformasi Polri, saya ingin usul dua hal. Pertama, komisi sebaiknya selekas mungkin datang ke istana untuk menyampaikan rekomendasi genting kepada Presiden Prabowo. Isinya, satu, bahwa Perpol nomor 10 tahun 2025 harus dicabut, harus dibatalkan. Dan itu butuh instruksi langsung dari Presiden. Rekomendasi kedua, untuk mempercepat reformasi Polri. Sebagaimana Polri ingin menempatkan personil-personilnya di sekian banyak kementerian dan lembaga, maka setelah uang. Sekian banyak pos di institusi Polri semestinya juga dibuka bagi masyarakat di luar Polri. Siapapun bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu di Korps Tribrata. Entah itu sipil, entah itu tentara, sepanjang sesuai aturan main dan juga sesuai dengan kompetensi masing-masing calon pemangku jabatan, dipersilakan untuk menduduki jabatan di internal Polri. Itu dia dua rekomendasi yang dalam situasi genting ini sepatutnya sesegera mungkin dibawa oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri ke Istana Negara. Tapi bagaimana kira-kira prospeknya? Al-Fakir ragu. Al-Fakir tidak begitu yakin. Pasalnya sepertinya akan ada ewuh pekewuh. Anggota komisi yang memupuk harapan akan sungkan, akan merasa tidak enak hati pada anggota komisi yang memupus harapan. Lantas nasib kita bagaimana? Khususnya nasib Polri bagaimana? Ya tunggu saja.